Shalom God Lovers, percaya pagi ini Tuhan menghampiri setiap pribadi lepas pribadi. Mari datang pagi ini memuji memuliakan Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dalam-Mu. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Masih membahas kejatuhan manusia modern. Dan tiba di bagian yang kedua, kita akan merenungkan subtema Jangan Anggap Remeh. Saudara, ada sebuah cerita, ada seekor monyet yang sedang ada di puncak pohon kelapa. Ketika angin besar datang, monyet ini berpegangan dengan sangat erat.
Semakin besar angin, semakin kuat monyet ini mencengkram pohon tersebut. Pada akhirnya berhentilah angin besar itu dan berubah menjadi angin yang bertiup dengan lembut. Tiba-tiba bunyi suara jatuh, ternyata yang jatuh itu monyet. Pertanyaannya, mengapa monyet itu jatuh ketika angin sepoi-sepoi yang justru datang kepada dia? Karena monyet akhirnya ngantuk, saudara. Jadi dia jatuh dan tidak memiliki pegangan yang kuat. Saudara, jangan anggap remeh sesuatu yang kita anggap biasa. Karena ternyata sesuatu yang kita anggap remeh adalah sesuatu hal yang bisa saja membunuh kita. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 15-17 firman Tuhan mengatakan begini. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Saudara, kejatuhan Simson ketika dia meremehkan godaan Delila. Simson terlalu jumawa, tidak tegas. Dia pikir godaan dapat dihadapi dengan baik. Kesalahannya adalah dia tetap berdiam dan tidak menghindari godaan. Kita pun demikian, menganggap remeh kejatuhan kecil-kecilan, dosa kecil-kecilan yang sering menggoda kita. Kita anggap remeh karena tidak terlalu berbahaya. Padahal saudara, yang kita anggap remeh yang dapat menumbangkan raksasa sekalipun. Saudara tahu ketika cerita dari Goliat, di mana seorang Daud menggunakan batu yang kecil untuk menumbangkan Goliat. Saudara tahu apa yang membuat Goliat jatuh dan mati? Karena dia meremehkan batu yang kecil untuk dipakai mengalahkan Goliat. Saudara, Kain menganggap remeh nasihat Tuhan sehingga ia terlibat pembunuhan. Dia tidak mau mendengarkan Tuhan. Mungkin juga kita menganggap remeh candaan yang kotor, bully di sekolah, mungkin perkataan-perkataan yang gaul, mungkin rokok ada vaping, kita coba-coba, nggak apa-apalah, kan cuma coba-coba, yang penting kan bukan narkoba. Saudara tahu, pada akhirnya kita akan menyesali karena sudah terlalu jauh dan ternyata sulit untuk kembali. Saudara, media sosial pun pada awalnya kita anggap remeh. Instagram kita anggap remeh, sesuatu yang mungkin menghibur. Namun saudara sadar tidak? Pada akhirnya anak-anak muda, orang tua pada akhirnya menjadikan media sosial, gadget, Instagram dan apapun itu menjadi bagian hidup kita. Seperti halnya kalau saya tanya saudara, kalau saudara bawa handphone dan juga Alkitab, ketika pergi ke gereja tiba-tiba handphone yang ketinggalan. Ketika saudara sudah ada di gereja, saudara mau kembali pulang atau tidak? Pasti saudara akan kembali pulang untuk ambil handphone tersebut. Tapi bagaimana kebalikannya? Jikalau pergi ke gereja ternyata yang lupa adalah Alkitab. Apakah saudara kembali ke rumah untuk ambil Alkitab? Saya yakin saudara tidak akan kembali ke rumah. Kenapa? Karena saudara dan saya juga menyadari tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Itu sudah menjadi berhala buat kita. Padahal sebelumnya ini sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja. Saudara, di dalam Matius 26 ayat 41 mengatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, anak-anak muda pun hari-hari ini yang saya lihat, yang saya temui, sudah terbiasa dengan pergaulan bebas. Karena pada awalnya menganggap remeh nasihat orang tua. Sehingga mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Banyak sekali hal remeh yang kita anggap biasa. Namun akhirnya membuat kita kehilangan jati diri. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang benar-benar kita bangun terus-menerus dengan perjuangan.
dengan disiplinan rohani. Tetapi percayalah, kalau kita membuka diri kita untuk suatu hal yang remeh, nggak apa-apa, yang penting coba-coba cuma sedikit. Nggak apa-apa, yang penting kan aku nggak menyerumbuskan diri. Hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan, aktivitas, disiplin rohani yang sudah terbangun dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau menganggap hal-hal yang ada dalam dunia ini remeh. Kami tahu hal remeh bisa menghancurkan kehidupan kami. Kami mau terus-menerus untuk mengawasi diri kami dan terus hidup waspada dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.